warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigih Yuni Kurniawati dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 16. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Yang pertama yaitu momentum, yang kedua yaitu impuls, yang ketiga hubungan antara momentum dan impuls, yang keempat yaitu grafik impuls, dan yang terakhir adalah hukum kekekalan momentum. Yang pertama adalah momentum. Momentum suatu benda adalah ukuran kesukaran untuk menggerakkan benda yang sedang berhenti atau untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa benda dan juga kecepatan suatu benda. Untuk menghitung momentum, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. P sama dengan M kali V, di mana P ini merupakan lambang dari momentum, yaitu dengan satuannya kilogram meter per second. Kemudian M ini adalah massa benda, dengan satuannya yaitu kilogram, dan V ini adalah kecepatan benda dengan satuannya yaitu meter per second. Baik, kita akan masuk ke contoh soal momentum. Dua bola A dan B masing-masing massanya 5 kg dan 3 kg. Bola A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 6 meter per second, dan bola B bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Tentukan momentum total kedua bola tersebut. Ya, diketahui massa bola A yaitu 5 kg, massa bola B sama dengan 3 kg, kecepatan bola A adalah 6 meter per second, ini ke kanan jadi positif, dan kecepatan bola B adalah negatif 4 meter per second, karena ke kiri jadi negatif. Karena momentum ini merupakan besaran vektor, maka memiliki arah. Ini positif dan ini negatif. Nah, ditanya T total yaitu momentum total. Sekarang kita akan menjawabnya. Pertama-tama kita akan mencari momentum bola A. Nah, rumus momentum tadi apa? Betul, ya. P sama dengan M kali V. Jadi, ini TA sama dengan MA kali VA. MA kita punya 5 kg kali 6 meter per second. Nah, kita peroleh 5 kali 6, 30 kg meter per second. Nah, kemudian kita mencari PB-nya nih. PB. Berarti MB dikali VB sama dengan MB-nya 3 kg dikali VB-nya itu 4 meter per second. Ya. Berarti di sini kita peroleh negatif 12 kg meter per second. Nah, yang ditanyakan kan ini adalah momentum total ya. Nah, jadi P total sama dengan PA plus PB. Sama dengan PA-nya kita peroleh 30 plus, nah ini hati-hati ya, negatif 12. Nah, jadi 30 kurangi 12 berapa? 18 kg meter per second.
Nah, yang kedua kita akan membahas impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu sesaat atau dalam waktu yang sangat singkat. Impuls termasuk ke dalam besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Pada kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai peristiwa-peristiwa seperti bola ditendang atau bola tenis dipukul. Pada saat itu, gaya yang bekerja hanyalah sesaat. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan dengan impuls. Untuk menghitung impuls, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. I sama dengan F kali delta T, di mana I ini merupakan labang dari impuls dengan satuannya yaitu Newton second, dan F merupakan gaya dengan satuannya yaitu Newton. Kemudian delta T adalah selang waktu dengan satuannya second. Kita akan masuk ke contoh soal impuls. Sebuah gaya sebesar 2000 Newton bekerja selama 10 detik pada benda yang diam. Berapakah impuls yang diberikan pada benda tersebut? Nah, kita ketahui tadi gayanya itu sebesar 2000 Newton dan selang waktunya sebesar 10 second. Nah, ditanya impuls. Nah, sekarang kita jawab. Nah, tadi rumus impuls apa? I sama dengan F kali delta T. Nah, F-nya kita punya 2000. Kita kali 10 ya, selang waktunya. Nah, 2000 kali 10, 20.000. Nah, 2 kali 10 pangkat 4 Newton second. Nah, ini aja. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hubungan antara impuls dan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum yaitu di mana impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda, yaitu momentum akhir dikurang momentum awal. Rumusnya yaitu I sama dengan P2 dikurang P1. Nah, ini impuls tadi rumusnya F kali delta T sama dengan rumus momentum yaitu M kali V akhir dikurang M kali V awal. F kali delta T sama dengan M V akhir dikurang V awal. F kali delta T sama dengan delta P. F sama dengan delta P dibagi delta T. Nah, ini rumusnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Sebuah truk dengan massa 10 ton melaju dengan kecepatan 40 meter per second. Truk melakukan pengereman dalam waktu 40 second. Jika truk berhenti, maka gaya rem yang bekerja hingga truk berhenti adalah, kita ketahui massa truk sama dengan 10 ton, kita jadikan kilogram, jadi 10.000 kilogram. Kecepatan awal 40 meter per second, kecepatan 0 meter per second karena truk tersebut berhenti. Delta T sama dengan 40 second. Ditanya gaya rem. Gaya. Mari kita jawab. Rumusnya I sama dengan P akhir dikurang P awal. Ini adalah F kali delta T sama dengan sini M V akhir dikurang
P awal. F kali delta T-nya 40 sama dengan masanya 10.000. V akhirnya 0 dikurang 40 ya. F kali 40 sama dengan min 400.000. F sama dengan min 400.000 dibagi 40. F kita dapat min 10.000 Newton. Jadi gaya remnya adalah 10.000 Newton. Nah, yang keempat ini adalah grafik impuls yang searah dengan sumbu Y. Ini adalah gaya, satuannya Newton, dan yang searah dengan sumbu X yaitu waktu, satuannya second. Nah, kita akan menghitung ini impulsnya. Nah, impuls ini rumusnya sama dengan rumus luas segitiga. Jadi kalau ini bangun trapesium ya, jadi rumusnya luas trapesium. Nah, sekarang kita hitung ya. Tadi rumusnya impuls sama dengan luas segitiga. Nah, luas segitiga itu setengah A kali T. Oke, setengah A-nya berapa nih? 8 kurang 2 di 6, T-nya 10. Nah, ini berarti 3 kali 10. Kita peroleh 30 Newton second. Baik, kita masuk ke grafik yang berbeda. Sebuah gaya F bervariasi terhadap waktu seperti gambar berikut ini bekerja pada benda yang bermasa 10 kg hingga menghasilkan momentum sebesar 45 kg meter per second dengan waktu sebesar 6 second. Yang ditanya adalah berapa nilai X? Kita jawab ya. Lihat rumusnya. Dengan luas, ini luas trapesium. Delta P sama dengan luas trapesium setengah A plus B kali T. Nah, kita mempunyai delta P-nya 45. Nah, dengan setengah A-nya yaitu 3 ditambah B-nya 6 kali T. Kita peroleh 9T. Oke, kita 9T sama dengan 45 dikali 2 yaitu 90. Berarti T sama dengan T sama dengan 10 Newton. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum yaitu pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak dipengaruhi oleh gaya luar yang bekerja pada benda. Rumus hukum kekekalan momentum sebagai berikut. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Rumus P ini kan adalah M kali V.
Maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. M1 ini merupakan massa benda 1 dan M2 ini merupakan massa benda 2. V1 merupakan kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dan V2 merupakan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. V1 aksen merupakan kecepatan benda pertama sesudah tumbukan dan V2 aksen merupakan kecepatan benda kedua sesudah tumbukan. Nah, inilah rumus hukum kekekalan momentum. Setelah kita membahas 5 materi tadi, sekarang kita akan membahas tumbukan. Tumbukan dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan yang terakhir adalah tumbukan bola dengan lantai. Nah, tumbukan lenting sempurna ini seperti apa sih? Seperti ini. Misalnya ini benda 1 melaju dengan kecepatan ke arah kanan dan ini benda B melaju dengan kecepatan ke arah kiri. Karena dia ke arah kanan, jadi nilainya positif. Karena yang benda 2 ini ke arah kiri, maka dia nilainya negatif. Nah, ini sebelum bertumbukan. Setelah bertumbukan, maka benda 1 arahnya akan menjadi ke kiri, ya. Ini arahnya. Dan benda B kecepatannya arahnya akan menjadi ke kanan. Makanya ini positif dan ini negatif. Nilai koefisien restitusi tumbukan lenting sempurna itu berarti E sama dengan V2 kurang V bagi V2 dikurang V1. Jadi ini ya. Nah, maka kita peroleh 1. Jadi nilai koefisien restitusinya adalah 1. Dan yang kedua, kita akan membahas tumbukan lenting sebagian. Apa sih yang dimaksud dengan tumbukan lenting sebagian itu? Tumbukan lenting sebagian adalah jenis tumbukan yang disertai terjadinya pengurangan energi kinetik sistem. Nah, nilai koefisien restitusinya itu adalah E sama dengan min V1 aksen kurangi V2 aksen per V1 dikurang V2. Dan nilai koefisien restitusinya ini berada di antara 0 dan 1. Dan yang ketiga, kita akan membahas tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa sih itu tumbukan tidak lenting sama sekali? Yaitu jenis tumbukan yang setelah tumbukan, kedua benda bergabung dan bergerak bersama-sama. Nah, seperti ini. Misalnya, ini benda 1 melaju dengan kecepatan ke arah kanan. Ini benda 2 melaju dengan kecepatan ke arah kiri. Nah, maka benda 1 ini nilainya positif karena dia melaju dengan kecepatan ke arah kanan. Benda B ini nilainya, benda 2 ini nilainya negatif karena dia melaju dengan kecepatan ke arah kiri. Nah, ini sebelum bertumbukan. Setelah bertumbukan seperti ini. Ini benda 1 menumbuk benda 2 sehingga arahnya sama-sama ke kanan. Ini V aksen. Nah, ini arahnya nilainya positif. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Sehingga persamaan momentum didapat M1 kali
V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, untuk nilai koefisien restitusinya nih, itu adalah 0. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka V1 aksen dikurang V2 aksen. Nah, sehingga nilai koefisien restitusinya adalah 0. Dan yang terakhir kita akan membahas tumbukan bola dengan lantai. Seperti ini penggambarannya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H1 terhadap lantai dan setelah menumbuk lantai, bola terpantul setinggi H2. Nah, ini jika jatuh, dia tidak akan kembali ke posisi H semula, tapi dia akan lebih rendah dan seterusnya lebih rendah. Kemudian untuk menentukan nilai koefisien restitusinya, yaitu dengan rumus E sama dengan akar H2 per H1, di mana E ini adalah koefisien restitusi, H1 ini adalah tinggi benda sebelum dipantulkan, dan H2 ini tinggi benda sesudah dipantulkan. Kemudian untuk mencari kecepatan benda pada saat memantul di lantai ini menggunakan rumus V sama dengan akar 2 G kali H. Nah, di mana G ini adalah gravitasi dan H adalah ketinggian. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah benda A bermasa 1 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Benda B bermasa 2 kg bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon segaris dengan gerak benda pertama. Jika benda A dan benda B bertubrukan dan sama-sama bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 25 meter per sekon, tentukanlah koefisien restitusi antara kedua benda tersebut. Baik, kita akan menjawab. Yang pertama, kita akan mencari momentum benda A. Rumusnya yaitu M kali V. Jadi MA kali VA. MA-nya kita punya 1 kg dikali 40 meter per sekon, artinya 40 kg meter per sekon. Kemudian kita akan mencari momentum benda B. PB sama dengan MB dikali PB sama dengan MB-nya kita punya 2 kg dikali PB-nya 10 meter per sekon, yaitu menjadi 20 kg meter per sekon. Kemudian kita akan mencari VB aksen. VB aksen. VB aksen sama dengan MB dikali VB aksen. MB-nya kita punya 2 kg, VB aksen kita punya 25 meter per sekon. Nah, jadi punya 50 kg meter per sekon. Kemudian kita akan mencari hukum kekekalan momentum. Pertama kita akan mencari hukum kekekalan momentum. Rumus hukum kekekalan momentum itu kan P
P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, sama saja dengan PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Nah, kita akan mencari PA aksen. PA aksen sama dengan PA plus PB dikurangi PB aksen. PA aksen sama dengan kita punya PA-nya 40 ditambah PB-nya 20 dikurangi PB aksen 50. Sehingga PA aksen kita punya 10 kg meter per sekon. Nah, kemudian kita akan mencari PA aksen. Rumusnya yaitu PA aksen dibagi massa A. Ya, massa benda A. Kemudian kita punya 10 dibagi 1. Ya, kita punya 10 M per S. Nah, kemudian kita akan mencari nilai koefisien restitusi. E sama dengan rumusnya PB aksen dikurangi PA aksen dibagi PB dikurangi PA. Sama dengan PB aksen kita punya 25 dikurangi VA aksen kita punya 10. Ini 10 bagi VB aksennya kita punya, VB-nya kita punya 10 dikurangi VA-nya kita punya 40. Sini ya. Kemudian min 15 dibagi min 30. Nah, hasilnya adalah 0,5. Sekian penjelasan dari saya mengenai momentum dan impuls beserta tumbukan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.